gimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Rahma gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi kegiatan kita hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching, betul Ibu? Iya betul. Sebelum kita mulai kegiatan coaching, ada beberapa hal Bu ya yang saya ingin bicarakan baik kepada Ibu. Boleh Bu? Oh boleh. Oke. Begini Bu, nanti pada saat proses coaching, baik coach, Ibu sebagai coach dan nanti ada coachee, akan saya amati dalam kegiatan ini itu dengan rubrik yang akan saya nilai. Misalnya nih Bu ya, apakah coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu juga akan saya amati juga apakah yang pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coachee itu merupakan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur percakapan kita, sesuai dengan alur tirta. Lalu juga nanti saya akan mengamati apakah Ibu mendengarkan secara aktif dan merespon coachee Ibu dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, dengan pertanyaan terbuka gitu ya Bu ya, agar coachee Ibu nanti bisa menjawabnya juga secara terbuka dan luas gitu, luas Bu ya. Oke, jangan lupa juga Bu, dari kegiatan coaching ini harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Oke. Ya, jadi diantaranya itu nanti ada hubungan kemitraan antara Ibu dengan coaching dan juga ada proses kreatif yang mampu memaksimalkan potensi coaching. Mungkin nih Bu, sebelum mulai proses coaching ini, kira-kira ada nggak yang ingin Ibu ajukan pertanyaan pada saya? Kayaknya belum. Oke, saya ajukan beberapa pertanyaan dulu Bu ya. Boleh. Kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah tentunya kompetensi inti ya Bu. Iya. Bagaimana kita bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh ya, expression ya, dan bagaimana tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi dari yang Ibu kembangkan tadi Bu ya, Ibu jawab pertanyaan tadi, ada tiga kompetensi nih yang Ibu ingin kembangkan ya. Di antaranya itu presence atau kehadiran penuh, lalu ada juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu Ibu mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Nih, dari ketiga kompetensi itu Bu, mana Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coach Ibu atau yang Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan ada dua kompetensi. Kompetensi pertama yaitu bagaimana saya supaya bisa hadir penuh sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, jadi Ibu mau kehadiran penuh gitu ya dan ingin mengajukan pertanyaan berbobot gitu, dua Bu ya. Oke, dari itu Bu, apa sih Bu indikator yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya saya ingin sekali setelah proses coaching ini, coach saya itu bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Jadi Ibu ingin coaching ini coach Ibu tuh menemukan sendiri gitu ya, dari permasalahannya itu menemukan solusinya sendiri sehingga proses coaching ini berjalan lancar dan coach juga bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya. Oke, baiklah Ibu, silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Mudah-mudahan kegiatannya juga berjalan lancar. Amin. Dan yang Ibu inginkan indikator ketercapaiannya itu juga tercapai gitu Bu ya. Siap. Oke, nanti setelah proses coaching kita lanjut lagi Bu ya ngobrol-ngobrol pada hari ini. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu Rahma. Ya, sama-sama Bu Bibi. Assalamualaikum Bu Dani. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Wiwin. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Katanya ada yang lebih gelisah ya. Coba. Iya nih Bu Wiwin. Terima kasih ya atas waktunya ya Bu Wiwin ya mau mendengarkan curahan hati saya nih. Ini loh Bu Wiwin, saya tuh ada persoalan nih. Anak itu di sekolah itu mulai merasa bosan Bu Wiwin karena pembelajaran yang kurang kreatif
dan kurang bervariatif di sekolah. Oke, coba gimana tuh ceritanya tuh? Oke, terima kasih ya Bu Wiwin ya. Begini Bu, menurut saya nih siswa-siswa di sekolah itu banyak yang sudah mulai merasa bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Hal ini terjadi karena gurunya masih menggunakan metode berceramah. Jadi pembelajarannya itu masih berpusat kepada gurunya. Jadi anak-anak ini mulai merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Padahal Bu Wiwin, di sekolah itu kan kita sudah memiliki banyak fasilitas tuh. Di sekolah itu seperti sudah tersedia infopus, media-media pembelajaran. Tapi sangat disayangkan rekan guru ini banyak yang belum memanfaatkannya secara maksimal. Jadi mereka tuh masih pakai metode lama, jadinya anak tuh mungkin bosan dan kurang bersemangat Bu Wiwin dalam belajar. Oke, baik. Jadi di sekolah ibu ya ternyata masih banyak teman-teman yang belum memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga pembelajarannya bersifat monoton dan tidak variatif ya, sehingga membosankan lah buat siswa-siswa Bu Dani ya. Terus gimana lagi? Iya, jadi anak tuh Bu kalau ditanya itu bagaimana pembelajaran hari ini, bosan gitu jawab anak-anak tuh seperti itu Bu. Jadi mereka tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, saya jadi pengen tahu nih, Bu Dani, setelah pembicaraan ini apa yang Bu Dani harapkan? Saya tuh menginginkan itu ada perubahan Bu di sekolah saya. Guru-guru itu lebih kreatif dalam mengajar dan lebih bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ya. Jadi pembelajaran itu lebih menyenangkan dan bervariatif lagi. Jadi Ibu menginginkan adanya perubahan cara mengajar rekan-rekan Ibu di sekolah, ya? Nah, iya betul sekali Bu. Nah, perubahan seperti apa yang Bu Dani inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu adalah pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah. Terus metode itu dirubah gitu ya, pembelajarannya tuh agar lebih bervariatif lagi. Dan memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah itu secara maksimal Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan idealnya ada angka, biasanya kita pakai nih skala 1 sampai 10 ya. Nah, menurut Bu Dani sendiri, sekolah Bu Dani itu ada di skala berapa? Kalau untuk saat ini nih Bu Wiwin, saya tuh ngelihatnya masih di mungkin angka 5 ya, karena sudah ada beberapa guru yang menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan metode dan pemanfaatan IT dan sarana prasarana di sekolah itu. Jadi ya, tapi masih banyak juga yang monoton melakukan pembelajaran. Jadi kira-kira yang ingin Bu Dani naikkan tuh jadinya menjadi level berapa? Saya tuh kepengen naikkannya ke level 7 dulu ya Bu Wiwin ya. Jadi karena banyak guru yang sebenarnya antusias, tetapi mereka tuh masih bingung dengan pembelajaran. Dimulainya tuh dari hal seperti apa, dari mana, seperti itu Bu Wiwin. Nah, Bu Dani sendiri sudah melakukan langkah-langkah apa untuk merubah teman-teman Bu Dani? Yang saya lakukan itu mencoba mendiskusikan dulu dengan teman-teman yang pengen ada perubahan dalam pembelajarannya tuh Bu Wiwin. Kalau sudah terlihat adanya keinginan tersebut, saya akan melakukan pendampingan seperti itu. Mentoring lah ya. Nah, kira-kira selain mentoring, ada hal lain nggak ya yang Bu Dani bisa lakukan? Mungkin saya akan membuat ya Bu Wiwin ya, membuat pelatihan atau workshop Bu Wiwin, biar guru itu dapat mendengar dan melihat rencana perubahan dalam skala besar. Oke, baik ya. Tadi ada mentoring dan workshop ya Bu. Nah, kira-kira nih ya yang akan Ibu lakukan pada waktu-waktu yang
saat ini ya yang nyaman untuk dilakukan untuk metode dan strateginya yang mana ini? Strateginya sepertinya saya akan mentoring dulu ya Bu ya. Mentoring dulu ya. Iya, karena sasaran saya saat ini kan kepada guru yang menginginkan perubahan dalam pembelajarannya Bu. Jadi untuk pelatihan lebih kepada tuntutan dari sekolah. Jadi dari diri guru-guru dulu Bu. Dari dalam dulu ya. Baik Bu, Bu Dani, dalam pelaksanaan mentoring ya tadi. Dalam pelaksanaan mentoring ini kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk supaya rencananya bisa terlaksana lah ya? Saya tuh punya teman nih Bu ya, juga dia tuh paham di IT dan metode-metode pembelajaran. Jadi saya rasa dia bisa membantu saya Bu untuk meraih perubahan ini. Oke, jadi nanti Bu Dani akan berkolaborasi dengan guru atau teman sejawat yang lain ya. Iya Bu. Nah, setelah kita melakukan percakapan ini, apa sih yang sudah Ibu Dani dapatkan? Jadi yang saya dapatkan ya Bu gambaran untuk bagaimana memberikan perubahan di sekolah saya yang berdampak pada rekan-rekan saya untuk dalam penyampaian pembelajaran yang akan saya lakukan dengan melakukan mentoring seperti itu. Luar biasa sekali Bu Dani ya. Jadi saya jadi tidak sabar nih ya menunggu keberhasilan Bu Dani. Pastinya saya menunggu cerita-cerita kelanjutannya. Oke siap Bu Wiwin, terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya jadi merasa pede dan lebih bersemangat lagi nih untuk melakukannya. Terima kasih Bu Wiwin. Oke, ya Bu sama-sama. Ditunggu cerita selanjutnya ya. Ya Bu Wiwin, siap. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam. Oke, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah semangat. Oke, oh ya Ibu, yang saya tanyakan ya, ada beberapa pertanyaan ya Bu, pasca observasi yang kita lakukan tadi. Apa saja nih Bu yang udah Ibu lakukan saat melakukan proses coaching tadi? Apa saja terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu capai nih menurut Ibu? Oke, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching itu dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama saya menanyakan tujuan dari coaching itu sendiri kepada peserta saya, kemudian mengidentifikasi dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga menanyakan bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab para coach saya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke. Baik Bu ya, menurut saya sebagai observer Bu ya, proses coaching yang telah Ibu Wiwin lakukan kepada Ibu Hardani tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya. Dari catatan saya juga alhamdulillahnya proses coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, lalu juga Ibu sudah mengidentifikasi, lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan Ibu ajukan dan rencana aksinya sehingga memunculkan tanggung jawab kepada coaching ya. Oke, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot kepada Ibu Hardani, sehingga Ibu Hardani sebagai coach itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan itu pastinya bagaimana saya bisa memahami kembali lebih lagi bagaimana itu alur Tirta dalam proses coaching ya, sehingga ke depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya sangat setuju ya dengan pendapat Ibu Wiwin tadi. Baiklah nih Bu, semoga ya kedepannya kita bisa melakukan proses coaching ini semakin lebih baik lagi
Demikian observasi yang kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.